Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Husnul Mubarak dengan NIM 200512140032 dari kelas Sistem Informasi 2020B. Langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan. Apa sih itu jaringan internet? Jaringan internet adalah sebuah jaringan komunikasi yang menghubungkan miliaran perangkat komputer dari berbagai macam tipe atau jenis secara global dan terbuka. Tipe komunikasi yang digunakan dalam jaringan internet menggunakan media telepon, satelit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih itu infrastruktur jaringan komputer? Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator jaringan harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan dapat bisa dipelihara dengan mudah dan disupport dengan baik, serta dapat memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah, baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan sampai masalah besar pada sistem jaringan secara global. Selanjutnya, berikut ini ialah perbedaan jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Pada jaringan terpusat, semua user menuju kepada satu server. Selanjutnya, pada jaringan terdistribusi, satu user bisa terhubung dua server dan satu server bisa terhubung oleh dua user. Selanjutnya, data center. Apa sih itu data center? Data center adalah fasilitas fisik yang digunakan perusahaan untuk menampung aplikasi dan informasi penting bisnis mereka, sehingga saat mereka berevolusi, penting untuk memikirkan jangka panjang tentang cara mempertahankan keandalan dan keamanannya. Berikut ini ialah gambar dari data center. Selanjutnya, komponen data center. Data center sering disebut sebagai hal tunggal, tetapi dalam kenyataannya mereka terdiri dari sejumlah elemen teknis seperti router, saklar, perangkat keamanan, sistem penyimpanan, server, pengontrol pengiriman aplikasi, dan banyak lagi. Ini adalah sistem komponen IT yang perlu untuk disimpan dan dikelola. Yang paling penting dari semua itu untuk operasi perusahaan yang berkelanjutan. Karena itu, keandalan, efisiensi, keamanan, dan evolusi konstan dari data center biasanya menjadi prioritas utama. Berikut ini ialah infrastruktur data center. Selain peralatan teknis, data center adalah juga memerlukan sejumlah fasilitas infrastruktur untuk menjaga perangkat keras dan lunak tetap berjalan. Ini termasuk subsistem daya, catu daya tak terputus atau UPS, sistem ventilasi dan pendingin, generator cadangan, dan pemasangan kabel untuk terhubung ke operator jaringan eksternal. Selanjutnya, pembagian jaringan komputer berdasarkan cakupan areanya. Yang pertama yaitu PAN atau singkatan dari Personal Area Network. PAN adalah jaringan dengan cakupan komputer personal atau pribadi dengan perangkat-perangkat pendukung komputer yang lainnya seperti mouse, headphone, keyboard. Jangkauan dari PAN biasanya beberapa meter. PAN dapat digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi mereka sendiri.
atau untuk menghubungkan ke tingkat yang lebih tinggi dan jaringan internet. Personal area jaringan kabel mungkin dengan komputer bus seperti USB dan firewire. A wireless personal network atau singkatan dari WPAN juga dapat dimungkinkan dengan teknologi jaringan seperti IRDA, Bluetooth, UWB, Z-Wave, dan Zigbee. Berikut ini adalah contoh dari PAN. Sebuah komputer menyambungkan komputer lain, handphone, headphone, print, mouse, dan lain-lain. Selanjutnya, LAN atau singkatan dari Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Saat ini kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 megabits. Berikut ini ialah contoh dari Local Area Network. Selanjutnya yaitu MAN atau singkatan dari Metropolitan Area Network. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Metropolitan Area Network merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Bisa dibilang, jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan LAN. Berikut ini ialah contoh dari Metropolitan Area Network. Ada Central Office, Warehouse, Factory, Regional Branch Office dengan ditetapkan 20 km sampai 160 km. Selanjutnya yaitu WAN atau singkatan dari Wide Area Network. WAN merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara bahkan benua. WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain meskipun berada di lokasi yang berbeda. Berikut ini ialah contoh dari Wide Area Network. Selanjutnya, pembagian jaringan komputer berdasarkan media penghantarnya. Yang pertama yaitu wireline network atau biasa disebut kabel. Wireline network adalah jaringan komputer yang menjadikan kabel sebagai media pengiriman paket data. Biasanya, kabel berskala kecil sampai menengah menggunakan kabel serat tembaga atau biasa disebut LAN. Adapun untuk skala besar, jenis kabel yang sering digunakan adalah fiber optik atau serat optik. Selanjutnya yaitu wireless network atau biasa disebut jaringan nirkabel. Jaringan yang menggunakan wireless menjadikan gelombang radio atau cahaya infrared atau laser. Frekuensi yang banyak digunakan saat ini adalah 2.4 GHz dan 5.8 GHz. Sedangkan infrared biasanya hanya point to point dengan jarak yang sangat dekat. Selanjutnya, pembagian jaringan komputer berdasarkan pola pengaplikasiannya. 1. Peer-to-peer. Peer-to-peer menjadikan dua PC atau semua PC yang saling terhubung menjadi klien sekaligus menjadi server. 2. Client-server. Client-server adalah jaringan komputer yang boleh menjadikan satu atau lebih komputer menjadi sebuah server utama untuk melayani komputer lain. Client. Selanjutnya, pembagian jaringan komputer berdasarkan aksesnya. 1. Intranet.
Intranet ini hanya bisa diakses untuk kalangan internal seperti kantor. 2. Internet. Jaringan ini biasanya bisa diakses oleh kalangan publik. Selanjutnya, pembagian jaringan komputer berdasarkan cara membangunnya. 1. Infrastruktur dan 2. Ad hoc. Berikut ini ditampilkan gambaran infrastruktur mode dan ad hoc mode. Selanjutnya, macam-macam topologi jaringan. Ada 4, yakni topologi bus, topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. 1. Topologi bus. Kelebihan yang dimiliki topologi bus antara lain biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. 2. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang terakhir, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan dari topologi bus antara lain: 1. Jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. 2. Proses sending atau pengiriman dan proses menerima atau receiving data kurang efisien, biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Dan yang terakhir, topologi yang sangat jadul atau sulit dikembangkan. Selanjutnya yaitu topologi star. Kelebihan yang dimiliki topologi star ini antara lain: 1. Apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. 2. Sifat dari topologi star ini bersifat fleksibel. 3. Tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Dan yang terakhir, kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. 2. Selanjutnya, kekurangan topologi star yakni antara lain jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Selanjutnya, cukup membuat banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Dan yang terakhir, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya yakni topologi ring, dengan memiliki kelebihan yakni memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. 2. Mudah diimplementasikan. 3. Konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Dan yang keempat, biaya instalasi cukup murah. Kekurangan dari topologi ring ini antara lain kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. 2. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. 3. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Dan yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi kolision atau tabrakan data. Selanjutnya yakni topologi mesh dengan kelebihan yakni 1. Jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau kolision. 2. Besar bandwidth yang cukup lebar. 3. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan dari topologi mesh ini antara lain: 1. Proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit. 2. Membutuhkan banyak kabel. 3. Memakan biaya instalasi yang mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Sekian presentasi saya mengenai model infrastruktur jaringan. Kurang atau lebihnya mohon dimaafkan jika terjadi kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.